Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi saudaraku weton Senin ya, dimanapun Anda berada ya. Untuk gelangnya masih lama teman-teman ya, saya hanya masih punya wacana ya. Nanti saya akan buatkan websitenya ya. Website ya, Anda bisa browsing-browsing ya, nanti bisa dipilih bagaimana nanti saya akan proses. Karena prosesnya sendiri itu 1 bulan gitu loh ya. Itu saya ambil paling lama itu loh 1 bulan itu untuk memproses apa benda-benda itu ya, tak tirakati ya, tak katami ya, 30 juz ya. Juga saya akan masukkan energi-energi hizib ya, sholawat dan sebagainya, makanya butuh proses yang lama. Itu nanti saja ya, paling 4 bulan lagi. Saya hanya wacana dulu untuk saat ini. Terus juga ya, menanggapi komentar saudara kita ya, katanya dengan amalan ya, harus kerja. Amalan itu akan mendatangkan jin, akan mendatangkan kodam dan sebagainya. Ya ini tergantung ya, tergantung dari Anda mengamalkan amalan itu. Kalau amalan untuk kerezekian ya, kira-kira mendatangkan kodam enggak gitu ya. Ya tidak toh. Anda berdoa membaca sholawat ya, kira-kira mendatangkan kodam enggak? Ya tidak. Kodamnya kobong. Ya, kecuali Anda ngilmu ya, ngilmu ngamalan ya, ngilmu misalkan ajian Braja Musti mendatangkan kodam, Asma Sungai Raja mendatangkan kodam. Kalau amalan untuk kerezekian ya mana ada mendatangkan kodam ya. Ya memang kita itu ya, ketika kita ini katakanlah rezeki kita sulit ya, rezeki kita mampet, kita memang disuruh untuk tirakat loh. Jadi ditirakati loh. Tirakat itu juga kerja keras loh. Jadi jangan anggap bahwasanya kita zikir, kita wirid, kita puasa itu tidak kerja keras, itu kerja keras itu. Lebih berat itu daripada kita kerja ya. Katakanlah dodolan cilok tenguk-tenguk ya toh, terus ngedoli, atau Anda jualan nasi goreng weng seperti itu. Nah, itu kan fisik saja toh sebenarnya, yang bergerak itu kan fisik saja. Coba ketika Anda tirakat, fisik juga bergerak, batin juga bergerak, alam rasa Anda juga bergerak ya. Jadi pemahaman-pemahaman semacam ini, yang komentar semacam ini ya, kaitannya dengan sebuah amalan itu adalah mendatangkan jin, mendatangkan kodam. Nah, terus hati nggak ngamal loh gitu. Ya, terus hati nggak zikir, terus hati nggak wirid. Nah, orang-orang semacam ini nggak kena diluk wis ya. Kenapa? Sudah tersugesti dengan pemahaman yang salah gitu. Ya ibarat ini peniti teman-teman ya, ini peniti ya. Nah ini kan peniti ya, ini bisa saya gunakan ya ketika benik saya ini lepas misalkan ya, saya ginikan ya supaya lebih rapat juga bisa. Artinya apa? Ini ada manfaatnya. Ini juga bisa mendatangkan tidak manfaat. Tiba-tiba saya tak coblos, Anda tak coblos ya. Jadi amalan itu seperti itu gitu ya. Tergantung bagaimana Anda menggunakan, tergantung bagaimana Anda memanfaatkan. Tidak semua amalan itu ya mengandung kodam, mengandung jin, mengandung makhluk halus. Amalan itu sifatnya netral ya. Nah, kenapa kok bisa mengandung kodam? Kenapa kok bisa mengandung makhluk halus? Itu ada di dalam hati Anda. Sama halnya dengan syirik ya, sama dengan musyrik ya. Pakai cincin ada kodamnya syirik ya. Pakai cincin ada kodamnya syirik. Pakai cincin ada kodamnya musyrik misalkan. Lah musyriknya itu di mana? Ya, musyriknya di mana? Lo Anda pergi ke dokter ya pasti ya musyrik, ya syirik. Dokter bisa menyembuhkan saya. Oh, dokter saya itu loh. Ya. Cuma beda itu logika saja gitu loh. Ya, nah ini kan tidak logika gitu loh ya. Sama halnya dengan prewangan ya, prewangan. Dulu kalau orang zaman dahulu namanya prewangan, bahasa Jawa ini prewangan. Sekarang diperhalus menjadi kodam. Coba Anda rasakan, coba Anda pikirkan, kira-kira berubah enggak ya? Padahal podo-podo jin ya. Orang menjadi lebih tidak apa ya istilahnya, tidak ketakutan gitu loh.
Tapi ketika kita bicara perewangan, wah kesan angkernya muncul. Tapi ketika kita ngomong kodam, kesan angkernya tidak muncul. Sama halnya dengan dukun bayi. Ya, kesan angkernya muncul. Sekarang dirubah menjadi bidan. Kesan angkernya sudah tidak muncul. Nah inilah kembali pada diri Anda sendiri. Bagaimana Anda memaknai, bagaimana Anda menyikapi. Ya tentunya ini berbanding lurus ya dengan pemahaman Anda, berbanding lurus dengan pengetahuan Anda. Jadi kalau saya sendiri amalan ya tak amal loh. Mau ketarik kodam, tidak ketarik kodam itu urusannya kodam ketarik. Kalaupun kodam ketarik karena amalan saya, berarti kodam itu sudah bisa saya kendalikan. Loh ya, sudah bisa saya kendalikan. Lah yang lebih bahaya ini ya kita datang ke orang pintar, kasih media, terus kita tidak tahu isinya itu energi atau kodam. Nah, ini yang berbahaya seperti itu. Makanya sebuah amalan ya, amalan itu tidak akan mendatangkan kodam selama pikiran Anda itu jernih. Ya, misalkan Anda mengamalkan untuk kerezekian, yuk kerezekian. Ya, katakanlah kodam itu ketarik gitu. Terus ketika Anda mengamalkan ya amalan katakanlah sholawat, terus kodam ketarik kepada diri Anda. Terus Anda tidak bisa melihatnya, tidak bisa menggunakan kodam itu. Kira-kira ya, kira-kira kan ya tidak apa-apa tuh, tidak ada efeknya. Ya cuma ketarik saja ya. Orang ya, orang wirid, zikir, meditasi, baca kitab suci itu pasti dirubung makhluk halus, dirubung kodam. Yang pertama, makhluk halus yang memang sengaja untuk menyesatkan diri Anda. Maka ini kadang kita zikir wirid itu harus baru dapat 100 bacaan wis kesel menimne. Nah itu berarti ada bisikan-bisikan negatif ya, makhluk halus yang ada di sekitar Anda lah. Setan itu kan tujuannya seperti itu. Ada juga yang ketika Anda membaca wirid tadi itu tidak mengganggu, ikut dengan Anda ngintil limbur ini gini. Wis siapa-apa no gelem. Itu kodam. Nah, tapi tidak ada masalah gitu ya. Anda wirid terus kodam datang membantu Anda, tidak masalah. Yang penting Anda tidak butuh bantuan itu loh. Akhirnya tidak menyuruhnya. Gitu ya. Anda menyuruhnya ya tidak apa-apa gitu. Tapi tanpa ada tendensi lain. Misalkan Anda menyuruhnya harus kasih sesaji ya, tidak seperti itu. Gitu. Kan tidak masalah toh. Ibarat Anda ini punya teman si B, gitu. Tolong tukok rokok. Gitu. Ya. Terus Anda kasih katakanlah susu EPN wis gitu. Kira-kira musik apa sirik? Kira-kira salah enggak? Nah, musyrik sirik itu sebenarnya ketika Anda mengakui bahwasanya hanya dialah ya, hanya dialah yang menentukan gitu. Intinya ada di sana, bukan Tuhan gitu. Kalau kita berteman dengan siapa, dengan jin, dengan tidak masalah gitu. Sepandang Anda bisa, banyak orang yang tidak bisa kalau teman dengan jin. Oh cuman berteman, melihatnya tidak bisa. Ya dah. Tapi ketakutan itu muncul di awal gitu. Muncul karena apa? Pemahaman yang salah. Makanya teman-teman Weton Senen ya, pahami dari berbagai aspek, luaskan wawasan Anda supaya tidak menjustifikasi. Nah, itu akan lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.